Oke, semuanya welcome back again to my channel ya. Jadi sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah ngucapin dan juga udah ikut giveaway. Maaf ya kalau kali ini giveaway-nya tuh dikit doang. Biasa gua tuh kalau giveaway tuh 5 atau 10 orang gitu ya biasanya. Tapi ya karena market kurang bergairah gitu kan. Jadi ya kita potong porsi ya. Meskipun kecil tapi jangan lihat dari nilainya teman-teman. Tapi lihat dari eh nah udah terwithdraw ya, tapi lihat dari niat baik gue untuk ngadain giveaway ya, sebagai rasa syukur lah, intinya syukuran. Yang belum dapat jangan berkecil hati karena masih banyak ya giveaway selanjutnya gitu. Dulu tuh gue rutin tuh giveaway ya, seminggu kadang sekali giveaway, tapi sekarang semenjak gue sibuk itu gue nggak terlalu nyentuh lagi gitu ya. Tapi sekali lagi gue ucapkan terima kasih untuk semua doa dan dukungan teman-teman. Ya sekalian lah gue kasih lihat nih, yang menang giveaway itu walletnya ini teman-teman ya. Ini walletnya udah gue kirim semua ya. Nah yang menang itu di sini yang pertama itu ada Stancy Stuart ya. Nah ini dia menang yang pertama ya. Terima kasih ya sekali lagi. Kemudian yang di sini ada Om Joel Wijaya ya. Nah ini bapak-bapak kayaknya. Ya sorry Om ya. Nah ini menang juga, terima kasih. Dan yang terakhir adalah Kicau Gaming ya. Sekali lagi congratulations, ini 3 orang, ini gua random picker teman-teman ya, pakai random pick ini. Nah dapatnya 3 orang ini dan gua udah withdraw. Nah satu orang dapat 23 key ya, kisaran 50.000 lebih lah gitu ya. Nah jadi congratulations sekali lagi. Nah jadi di kesempatan video kali ini gue tuh mau ngasih nunjuk ada hal yang sudahlah ya, mungkin kalian udah dengar ya, masalah tapering yang udah apa ya, udah menjadi momok ya, udah menakutkan. Dan isunya ini udah terjadi sejak kita crash di bulan Juni lalu. Kita crash di bulan Mei, kemudian bulan Juni itu keluarlah desas-desus ya, Juni Juli itu keluarlah desas-desus tapering. Nah ini ada berita terbaru ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, Paul mengatakan kepada pembuat kebijakan AS pada pekan lalu bahwa sekarang saatnya menghentikan deskripsi soal inflasi yang tinggi sebagai fenomena sementara ya. Wajar ya. Ini tuh kayak ngeprint USDT ya, ngeprint Tether itu yang unlimited gitu. Nah jadi itu juga sebagai contoh ngeprint dolar Amerika yang terlalu banyak dan terlalu terjadinya inflasi sehingga sepertinya merajalela gitu. Uang yang terlalu banyak menyebabkan orang berperilaku terlalu konsumtif, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, penguasa pada pemegang-pemegang uang. Nah, itu tuh dampaknya tuh kayak gitu, oke? Nah, jadi kita baca lagi, hal ini juga memicu kekhawatiran bipartisan saat Powell melakukan dengar pendapat di depan Senat ya. Menurut Powell, pertemuan para pejabat bank sentral pada 14-15 Desember akan mempertimbangkan untuk mengakhiri, sekali lagi gue garis bawahi, mengakhiri program pembelian aset atau tapering beberapa bulan lebih awal dari rencana pada pertengahan 2022. Oke, di sini gue jelaskan lagi nih ya, dampaknya apa nih ke pasar kripto. Oke, yang pertama tapering, waktu itu dibilang tapering bakal dilaksanakan pada bulan November. Oh gila, itu salah satu yang menyebabkan orang tuh takut di bullish share tahun ini. Dan gue nggak tahu kenapa bullish share tahun ini memang berbeda, entah karena ada berita tapering ini atau memang karena cukongnya malas beli lagi atau minernya udah pada jual atau gimana, itu gue kurang paham yang jelas penyebab pastinya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, mengakhiri program pembelian aset. Nah, that's why kita tuh nggak naik-naik ya. Kita lihat chart Bitcoin. That's why orang itu masih wanti-wanti. Ya kenapa Desember malah crash? Ya ternyata berita ini menyebabkan orang takut. Nah, kalian lihat Bitcoin ini nggak, gimana ya, hidup segan mati tak mau ya, naik dikit turun, naik dikit turun, naik dikit turun ya, kayak benar-benar nggak ada kehidupan. Apakah crypto winter? Ya kita belum tahu ya, kita belum bisa fix dia bilang dia crypto winter, itu belum bisa karena kita harus menunggu beberapa konfirmasi apakah dia closingnya di bawah area 45 47 sorry ya 47 dan akan menuju ke 45 atau 42. Nah kita masih tunggu beberapa konfirmasi, karena kalau sekarang ya sideway-nya masih di area yang sama, yaitu 47 48 naik ke 49 reject ya teman-teman ya. Nah gini-gini aja dari kemarin nih, belum ada pergerakan yang signifikan. Nah jadi kalau lihat dari sini, habis crash kenapa kita malah sideway-nya sepersekian lama gitu loh ya, karena ini tadi beritanya ini gitu. Jadi kalau misalnya orang semua mengakhiri pembelian aset,
ya kita otomatis kita cabut dong dari pasar. Kenapa? Ngapain sih gue nanamkan duit gue di kripto sedangkan harganya pasti nggak bergerak atau gue curiga bakal turun. Itu pasti pikiran orang-orang yang bermain besar ya. Kita garis bawahi ini bukan wealth tapi ini adalah retail, tapi dia pandai main gitu ya. Nah, jadi dia bilang, ngapain sih gue nanamin duit lagi di kripto sedangkan nanti pasti harganya tuh fluktuatif ya. Yang pertama 14-15 Desember itu pasti banyak food nanti ya. Ada yang bilang tapering dipercepat, ada yang bilang tapering A, tapering B, tapering C, yang menyebabkan pasti ya koreksi lagi ya. Gue nggak tahu koreksi yang keberapa, nanti gue buat secara teknikal. Nah, kita bahas dari fundamental dan news aja dulu. Oke. Nah, setelah terjadi ya teman-teman ya pada tapering tanggal 14-15 ini dan nanti keluar news ya, itu baik itu good news atau bad news, nah itu pasti bergerak pada pasar. Ketika misalnya pengumuman tapering udah benar-benar terrealisasikan, misalnya tapering fix tanggal sekian, kalian lihat itu pasti bakal satu candle merah panjang. Kenapa? Pada cabut men. Ya kali nanam uang di tempat yang nggak ada yang mau beli, ibaratnya orang tuh pada cabut ya, tarik aset semua ya, dan juga program pembelian aset itu diakhiri. Jadi artinya ya kurangi untuk membeli aset ya. Jadi ini nggak terjadi di kripto tapi semua ya, komoditas, saham, forex dan segala macam itu tuh bakal berdampak sama tapering ini. Sekali lagi ini bukan kripto doang tapi keseluruhan ekonomi yang menjadi patokan, yaitu ekonomi di AS atau di Amerika Serikat dan terhadap mata uang dolar ya. Jadi kita ini kan ibaratnya pengikut lah ya, karena mata uang dunia ya udah pasti dolar ya gitu kan. Nah, sebagai titik stabilitas daripada fiat gitu, patokan apa sih, gimana bilangnya ya, gue bingung ngejelaskannya, sebagai ya tiang utama lah gitu ya, patokan tiang utama sebagai pertukarannya gitu. Ya jadi gimana bang gitu kan, apakah udah mulai mau bearish atau gimana ya? Kalau gue kan udah bilang gue udah out market, karena udah gue wanti-wanti nih teman-teman, biasanya Desember itu krusial ya, tapi gue nggak tahu kenapa tahun ini tuh agak sedikit berbeda. Harusnya Desember itu dari awal akhir November itu udah pasti hijau, sampai awal Desember itu biasa tuh hijau parah gitu, sampai dekat-dekat Natal pasti koreksi. Oke, tahun baru pasti koreksi. Logika, siapa yang menanamkan, misalnya dia nanam dari Januari nih, dia bilang wah gue bakal hold sampai akhir tahun, dia pasti jual di akhir tahun. Dan ini adalah Desember, ini kesempatan orang menjual aset mereka gitu ya. Setelah mereka menjual aset mereka, apa yang terjadi ya? Tentu saja market runtuh, market nggak ada yang mau masuk. Siapa yang mau masuk ke market gitu loh ya. Nah, nggak ada yang mau masuk ke market akan berdampak pada bull dan bear-nya. Bakal terjadi bear yang lebih dominan atau sideways, ya minimal sideways lah, jangan bear gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena kalau kita lihat orang udah cabut, take profit, siapa yang mau masuk lagi? Karena orang udah tertanam di mindsetnya. Ya Natal tahun baru, apalagi bule mayoritas ya di sana, itu pasti merayain Natal, itu pasti butuh money dong, butuh dana dong untuk jalan-jalan, untuk beli kue Natal, untuk beli kado ya, apalagi tahun baru ya kan. Nah, ya kalau menurut gue itu sah-sah aja di bulan Desember terjadi, tapi masalahnya harusnya Desember ini ngepam, ini dari November man kita nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Nah, gue takutnya di Desember ini bakal sangat krusial. Yang masih tersisa yaitu hari ini tanggal 12, besok 13, 14 kita masih punya sekitar 3 hari lagi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi berita yang maupun mau bad news atau mau good news atau apapun itu, kita harus siap. Misalnya bad news ya udah terserah kalian mau hold apa mau CL atau take profit, itu keputusan di tangan kalian. Sekali lagi ya, DOR ya teman-teman ya. Gue di sini cuma ngasih pendapat gue ya, karena benar-benar bakal ada yang krusial di market yang benar-benar fluktuatif banget, yang ya kita sebaiknya safe play sih kalau menurut gue. Yang mau serok pikir lagi dulu, yang udah terlanjur sangkut ya kalau mau hold nggak apa-apa, kalau mau amanin juga nggak apa-apa, karena kita nggak tahu ya bakal good news atau bakal bad news. Tapi setiap sentimen itu pasti bergerak pada pada pergerakan di market. Tapi setahu gue ya, orang tuh pada takut gitu kalau tapering ini tuh, orang tuh pada takut, bukan arahnya ke good news gitu, pasti ke bad news ya. Ya kira-kira gitu aja deh menurut gue gitu kan. Nah, gue cuma mau warning, hati-hati ya, semoga kita semua profitnya sehat ya, selamat sampai tujuan ya. Dan jangan lupa take some profit kalian, take some profit ya, take some profit, nikmatin ini udah akhir tahun, hasil kerja kalian, hasil trading kalian, hasil analisa kalian mati-matian
Ya dinikmati lah, udah saatnya nikmati. Ntar Januari kita masuk lagi kalau misalnya marketnya bagus. Ya jadi jangan dipaksa ya. Trading di market kayak gini tuh ngerusak mental, jujur aja gitu. Oke, kira-kira gitu aja. See you next video.